Coba bayangin situasi ini deh. Kamu lagi nongkrong santai sama teman-teman kamu. Tiba-tiba ada satu teman kamu yang mendekat, narik nafas dalam-dalam, terus berbisik, tahu nggak sih? Ternyata si itu tuh. Seketika, suasana langsung hening. Semua mata mendadak tertuju ke dia. Rasa penasaran kamu langsung naik ke tingkat maksimal. Kenapa ya otak kita bisa seketika melek dan tertarik banget waktu dengerin rahasia atau cerita tentang orang lain? Padahal kita tahu gosip itu sering dianggap perilaku yang kurang terpuji. Ternyata ada alasan ilmiah dan sejarah evolusi yang cukup ngejutin di balik kebiasaan ini. Jujur deh, siapa di sini yang nggak pernah ngegosip atau sekedar dengerin gosip? Mau itu di warung kopi, di kantor, di sekolah, bahkan di grup WhatsApp. Berbagi cerita sosial tuh kayak udah jadi bumbu kehidupan sehari-hari kita. Kalau ada tetangga beli mobil baru, atau ada isu selebriti yang ramai, beritanya bisa nyebar lebih cepat daripada kilat. Tapi pernah gak kamu berpikir, kenapa sih manusia punya dorongan kuat buat menggosip? Apakah kita ini dasarnya emang suka nyari kesalahan orang? Atau ada alasan psikologis di baliknya? Yuk kita bedah bareng-bareng secara ilmiah. Kebanyakan dari kita mungkin ngerasa bersalah setelah ngegosip. Ada rasa nggak enak atau takut dianggap kepo. Bahkan sejak kecil, kita selalu diajarin kalau membicarakan orang lain di belakang itu hal yang tidak sopan. Tapi anehnya, penelitian dari para ahli sosiologi nunjukin kalau sebagian besar percakapan harian manusia itu emang isinya membicarakan orang lain yang lagi gak ada di tempat. Kalau memang gosip sering dianggap negatif, kenapa kebiasaan membicarakan orang lain ini bisa bertahan sepanjang sejarah manusia? Ternyata, menurut antropologi evolusi, membicarakan orang lain itu dulunya adalah alat bertahan hidup bagi nenek moyang manusia. Seorang ahli antropologi dan psikolog evolusi bernama Robin Dunbar punya teori terkenal tentang hal ini. Dulu, spesies primata seperti kera memelihara ikatan sosial dan rasa percaya dengan saling bersihkan bulu. Tapi, waktu kelompok nenek moyang manusia modern makin besar, cara itu udah gak efisien lagi. Gak mungkin kan kita bersihin rambut puluhan orang satu persatu tiap hari. Nah, bahasa verbal kemudian berkembang sebagai bentuk grooming secara suara. Lewat percakapan, nenek moyang kita bisa saling bertukar informasi sosial dengan cepat. Siapa anggota kelompok yang bisa diajak kerjasama, siapa yang suka berbuat curang, dan siapa yang bisa dipercaya. Jadi, di zaman dulu, pertukaran informasi sosial ini berfungsi mirip radar keamanan kelompok. Biar gampang bayangin fungsinya. Coba kita lihat contoh di dunia kerja zaman sekarang. Misalnya di kantor kamu ada seorang rekan kerja yang kelihatannya manis di depan atasan, tapi ternyata sering melimpahkan pekerjaannya ke rekan lain secara licik. Lewat obrolan antar sesama staf, kamu jadi dapat peringatan tentang sifat aslinya. Hasilnya, kamu jadi lebih waspada dan gak gampang dimanfaatin. Atau contoh lain,
saat kamu dengar cerita tentang teman kamu yang kena tipu investasi bodong. Informasi itu secara gak langsung ngasih tahu otak kamu, hati-hati ya, jangan sampai kamu ngelakuin kesalahan yang sama. Dalam ilmu psikologi, ini disebut social learning. Kita belajar dari pengalaman orang lain tanpa harus mengalami kerugiannya sendiri. Selain faktor sejarah evolusi, ada juga alasan reaksi kimia di otak kenapa berbagi rahasia terasa menyenangkan. 1. Hormon ikatan dan kepuasan. Studi psikologi menunjukkan waktu kita berbagi rahasia atau informasi penting secara privat dengan orang yang kita percaya, otak melepaskan hormon oksitosin. Ini menimbulkan rasa makin dekat dan percaya. Selain itu, mendapatkan informasi langka atau rahasia juga mengaktifkan reward system di otak yang memicu dopamin. 2. Pengawas norma sosial. Para ahli sosiologi menemukan bahwa ancaman digosipkan sebenarnya adalah cara masyarakat menjaga aturan tanpa kekerasan. Orang jadi berpikir 2 kali untuk berbuat curang atau jahat, karena takut reputasinya rusak di mata kelompok. Tapi ingat, ada garis tegasnya. Kita harus bisa membedakan antara informasi sosial yang jujur dengan fitnah atau rumor palsu. Pertukaran informasi sosial bertujuan untuk saling menjaga dan berbagi kewaspadaan. Tapi kalau cerita itu dibumbu-bumbui kebohongan demi menjatuhkan orang lain, itu sudah masuk kategori bullying dan pembunuhan karakter yang sangat merugikan. Jadi, kenapa kita suka dengerin gosip atau cerita sosial? Jawabannya, karena otak manusia memang terprogram secara alami untuk tertarik pada informasi sosial demi menjaga diri dan mempererat hubungan dengan kelompoknya. Sifat tertarik pada cerita orang lain itu alami, tapi menyebarkan kebohongan adalah pilihan. Kuncinya ada di kendali diri kita. Gunakan informasi sosial untuk belajar dan saling menjaga, bukan untuk merusak hidup orang lain demi kesenangan sesaat. Nah, kalau menurut kamu sendiri bagaimana? Apakah kamu setuju kalau obrolan sosial itu punya fungsi menjaga kelompok? Atau menurut kamu gosip itu murni hal yang negatif? Tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Kalau kamu suka sama pembahasan dari sudut pandang ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kamu. Terima kasih udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya.